Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berkenalan ya. Saya kembali lagi dengan saya Wisya Dola Septiani. Kalau tadi kita membahas sedikit tentang sejarah bahwa ekspresif art terapi ini sudah dilakukan sejak dulu dari zaman peradaban Mesir kuno dan Yunani. Sekarang kita mulai masuk ke topik untuk mengenal ekspresif art terapi itu apa. Bentar ya. Nah, expressive art therapy. Dari judulnya aja sudah ketahuan ya ini tentang apa? Ini tentang terapi seni ekspresif. Jadi bukan hanya sekedar terapi seni biasa. Apa sih yang membedakannya terapi seni ekspresif dengan terapi seni biasa? Sudah jelas ini ada proses kreativitas. Selain proses kreativitas, dia mengekspresifkan diri. Kita masuk ke sini ya. Kita lihat definisinya dulu. Ekspresif art terapi ini menggabungkan psikologi dan proses kreatif. Kenapa ditekankan pada proses? Karena pada ekspresif art terapi ini bukan hanya menekankan pada output kreativitas anak atau si individu atau si kliennya, tapi justru kita menekankan pada proses si individunya saat melakukan terapi seni ini. Definisinya sudah ada di materi sebelumnya ya. Kita melihat sekarang ekspresif art therapy ini punya 4 komponen, yaitu self-expression, active participation, imagination, dan mind-body connection. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Self-expression, dari bahasanya saja sudah self-ekspresi, artinya ekspresi diri. Kenapa ini disebut self-expression? Di sini anak memungkinkan untuk mengekspresikan dirinya, seperti contohnya melalui lukisan, melalui gerakan, dapat memunculkan masa lalu dan menjadi jalan katarsis untuk seorang individu. Tapi kalau anak, katarsisnya di mana? Seringkali katarsis setiap individu itu berbeda-beda. Katarsis itu sendiri itu apa? Katarsis, bentar, ini apa nih? Katarsis itu sendiri adalah upaya membersihkan diri dari perasaan negatif seperti marah, sedih, dendam, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, mungkin dengan curhat, mungkin ya banyak orang yang curhat. Tapi seringkali anak-anak itu tidak bisa mengungkapkan secara verbal, makanya dia tidak selalu bisa berbicara secara spesifik. Lalu yang kedua adalah active participation, itu di mana si anak ini memerlukan aktif, mau nggak mau dia harus aktif. Ketika dia mendengarkan musik, ketika dia writing, ketika dia melakukan terapi seni, mau nggak mau si anak harus aktif secara visual, secara audio, dan taktilnya juga aktif ketika melakukan si terapi seni. Yang ketiga adalah imagination. Imagination di sini mau tidak mau anak harus berimajinasi. Karena ada beberapa sesi ekspresif art therapy ini anak tidak selalu membuat gambar, membuat gerakan, atau menulis, atau proses kreatif lainnya. Dalam banyak kasus, justru berimajinasi digunakan anak untuk menghasilkan self-expression atau untuk sekedar untuk refleksi lisan saja. Jadi memang dibutuhkan daya imajinasi dari si anak. Yang terakhir ini dari komponen ekspresi art therapy ini tentu saja adanya keterkaitan antara pikiran dan tubuh. Ini semacam vice versa ya. Jadi adanya placebo effect untuk menenangkan diri melalui pengalaman sensorik untuk membangun otak ke arah yang lebih produktif. Jadi pikiran mempengaruhi tubuh dan tubuh juga mempengaruhi pikiran. Ini maksudnya di mana mind-body connection. Lalu selanjutnya kita bahas tentang bentuk-bentuk art therapy itu sendiri. Ekspresif art therapy ini
Ada berbagai macam bentuk, tapi yang paling utama yang juga umumnya banyak dilakukan itu adalah art therapy, ada writing therapy, dance movement therapy, jadi tari dan gerak, music therapy, play therapy, dan sebenarnya ada drama terapi juga, itu termasuk dalam bentuk expressive art therapy. Coba kita bahas satu persatu ya. Sekarang art therapy ini apa sih? Ekspresif art therapy dan art therapy. Apa bedanya? Art therapy itu menjadi bagian dari ekspresif art therapy. Dia terapi seni murni, dia biasanya menggunakan media, menggambar, melukis, mewarnai, segala proses kreatif berhubungan dengan art. Seringkali juga anak-anak TK dan anak-anak kecil melakukan namanya fingerprint. Karena mereka belum bisa menulis, tapi untuk mengenal, untuk merasapi diri mereka, mengenali diri mereka, biasanya mereka melakukan fingerprint dan mereka happy dengan hal itu. Lalu writing therapy. Ini salah satu bentuk dalam expressive art therapy yang mengolah kata dalam bentuk tulisan. Namun bukan tidak mungkin selain menulis menggunakan pensil atau pulpen, seringkali beberapa orang mengkatarsis atau mengolah kata atau curhat melalui komputernya atau gadgetnya, itu termasuk dalam terapi menulis. Ketiga, kita ada dance movement therapy. Ini adalah terapi tari dan gerak. Terapi tari dan gerak ini didasarkan bahwa pikiran dan tubuh ini memang saling terkait, di mana biasanya pikiran mempengaruhi tubuh dan tubuh juga mempengaruhi pikiran. Itu yang disebutnya juga ada placebo effect atau efek placebo. Bekerja dengan merangsang hal-hal yang positif. Hal ini bisa meningkatkan mood kita. Next adalah music therapy. Music therapy ini sasarannya apa sih? Sasarannya sebenarnya bagaimana si gelombang nada bisa menyentuh bagian otak kita. Si music therapy ini adalah berawal dari nada, melewati gelombang udara dan menyentuh pendengaran. Sasarannya, tujuannya untuk ke gelombang otak yang menghasilkan hormon menenangkan. Nah, ketika menggunakan musik terapi ini biasanya si anak akan berada dalam gelombang alfa. Gelombang alfa itu gelombang yang menenangkan. Yang terakhir adalah play therapy. Ini metode terapi dengan anak yang sulit berkomunikasi, akhirnya kita bisa memberikan mainan dan games kepada si anak. Tapi saya mau share sedikit ya, ada perbedaan antara play therapy dan theraplay. Theraplay itu dia termasuk baru dalam seni terapi. Play therapy, anak murni kita kasih mainan, kita kasih games, sedangkan theraplay ini kitanya sendiri, si terapi atau orang tua yang menjadi objek untuk bermain dengan anak. Itu perbedaannya. Untuk play therapy ini juga sangat luas dan paling banyak digunakan oleh para terapis anak. Untuk topik ini kita sampai di sini dulu. Nanti next kita akan masuk ke art terapinya lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.